Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan ya, apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Dan pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini, ada satu cerita datang dari Mbak Iren di Surabaya. Mbak Iren menceritakan tentang sesuatu yang kelam yang pernah terjadi dengan leluhurnya. Dan ini nggak terlalu jauh jaraknya karena yang mengalami ini adalah neneknya sendiri. Neneknya Mbak Iren pernah mengalami sesuatu yang mengerikan di masa lalu. Jadi kejadiannya kemungkinan di tahun 60-an saat nenek sama kakek itu udah menikah dan ibunya Mbak Iren, anak pertama, ibunya Mbak Iren itu anak pertama itu juga udah lahir dan waktu itu udah lumayan cukup besar lah, berapa tahun gitu, sekitar 5 atau 6 tahun. Jadi awalnya kehidupan ibunya Mbak Iren, neneknya Mbak Iren tentu saja belum lahir ya waktu itu. Nah, kehidupannya awalnya tuh baik-baik aja dengan ya keluarga yang boleh dibilang mencukupi begitu ya, rumah juga sangat layak. Kakeknya Mbak Iren itu juga pekerjaannya bagus, usahanya juga berjalan seperti itu ya. Jadi secara finansial semuanya itu baik-baik aja. Tapi tiba-tiba entah kenapa nenek itu suatu pagi dia ngejerit-jerit, ngamuk, masih pagi lah sekitar jam 7 gitu ya. Kakek juga belum berangkat gitu untuk beraktivitas, masih di rumah. Nenek itu tiba-tiba ngamuk, ngejerit-jerit, kaca di kamar itu dipecahin sama dia. Prang kayak gitu. Kaca meja rias, kaca lemari pakaian gitu, lemari dulu kan itu suka ada kacanya besar ya. Bahkan kaca-kaca atau cermin, bukan kaca ya, tapi cermin, lebih tepatnya sesuatu yang memantulkan lah. Terutama itu cermin yang memantulkan sesuatu dengan jelas. Itu pagi itu di rumah tersebut, di rumah neneknya itu bener-bener dihancurin sama neneknya. Kakek ya bingung, itu nenek sampai ya tangannya itu udah berdarah-darah begitu ya, karena kebeset atau apa, kena kacanya begitu. Kakinya juga sama udah berdarah-darah. Jadi ibunya Mbak Iren waktu itu kan masih kecil ya, melihat kejadian tersebut itu cuman bisa nangis ya, cuman bisa meluk bapaknya. Waktu itu ketakutan, bapak juga bingung. Dipanggil, "Bu, kenapa?" Manggil neneknya Mbak Iren ya. "Bu, kenapa? Ingat, sadar," kata kakek seperti itu. Coba disadarkan, coba ditenangkan dengan kondisi yang seperti itu, yang udah ya berdarah-darah begitu ya. Di kakinya juga mungkin nginjek pecahan kaca, di bagian tangannya itu juga mungkin kebeset saat dia mukul, saat ngelempar benda sesuatu kayak gitu. Pokoknya itu benar-benar pemandangan yang di rumah tersebut itu jadi merah. Dan alhasil karena neneknya itu terlalu banyak luka gitu ya, dan lukanya itu lumayan cukup lebar dan lumayan cukup dalam-dalam, akhirnya kan pendarahan. Nah, dari situ nenek pun pingsan ya, mungkin karena kekurangan darah tersebut. Dan akhirnya nenek pun dibawa ke rumah sakit, mendapat beberapa jahitan di lukanya dan sebagainya. Memang nggak lama setelah itu nenek sadar. Nah, begitu nenek sadar itu langsung bangun, itu nyariin sesuatu di ruangan tersebut, di rumah sakit itu ya. Ditenangkan sama kakek, "Bu, tenang," katanya begitu. Enggak pak, enggak bisa," kata nenek itu begitu. "Enggak bisa pak, tenang dulu, ada apa, cerita," katanya. "Aku enggak mau ada cermin di ruangan ini," kata si nenek itu begitu. "Aku enggak mau ada cermin di ruangan ini." "Loh, cermin? Memang yang dipecahin yang di rumah itu cermin itu. Emang kenapa ada cermin?" Pokoknya aku enggak mau pak, aku enggak mau. Aku itu takut pak, aku itu ngeri pak." "Loh, emang kamu kenapa gitu ya?" "Pak, cermin itu
ada setannya Pak, ono setannya Pak katanya. Itu ada setannya Pak, kata si neneknya itu sambil nangis gitu, sambil ketakutan. Mungkin ya melihat tangannya yang seperti itu berdarah-darah, itu ada setannya Pak, aku itu takut, kata nenek. Ya kakek cuman bisa nenangin, sudah tenang, enggak apa-apa. Nanti setannya kita suruh pergi. Nggak bisa Pak, itu nggak bisa. Itu rumah mereka itu di dalam sana. Rumah mereka itu di situ Pak. Nggak bisa, kata si ibu itu begitu. Dan akhirnya, udah kan, kata ibu, kata nenek maksudnya. Neneknya itu akhirnya sudah diperbolehkan pulang. Karena ya memang lukanya itu memang hanya luka kegores-gores ya, sama sobek-sobek sedikit gitu ya, dan itu udah mendapatkan jahitan. Akhirnya diperbolehkan pulang. Nah begitu diperbolehkan pulang itu, kan bapaknya Mbak Iren sempat ngasih kabar ke kerabatnya lah gitu ya, minta tolong itu di rumah nggak usah diapa-apain dulu katanya, biarin seperti itu, nitip rumah aja katanya begitu. Akhirnya udah kerabatnya pun jagain di sana. Itu jadi neneknya itu di rumah sakit selama beberapa jam. Di hari itu juga pulang. Kejadian pagi sore hari nenek itu udah pulang, dan waktu itu ya kerabatnya di rumah di sana ya mungkin sempat ngelongok ke dalam, loh kok berdarah-darah ya kayak gitu, lantainya tuh merah-merah, banyak pecahan kaca, cermin kayak gitu. Ini tuh ada apa gitu kan, bertanya-tanya. Saat kakek sama nenek pulang, itu kerabat itu bahkan enggak berani langsung nanya begitu, diem aja gitu kan. Akhirnya sudah si kerabatnya itu tadi disuruh pulang. Nah kakek yang bersih-bersih langsung. Saat lagi bersih-bersih langsung, padahal ngelihat pecahan cermin gitu doang ya, itu nenek tuh kayak ketakutan. Itu nenek tuh ditutupin begini, dia duduk sementara di ruang tamu di situ yang memang gak ada pecahan cermin, itu yang daerah lumayan cukup bersih. Di ruang tengah itu banyak pecahan kaca. Termasuk ibunya Mbak Iren juga disuruh di situ, jangan masuk dulu katanya, udah kamu di sini dulu. Akhirnya sudah, kakek pun sibuk membersihkan itu pecahan-pecahan kaca, sama yaitu ngebersihin darah-darahnya, dipel dan yang lain-lain gitu ya, sampai kurang lebih sekitar 1 jam selesai. Dan akhirnya neneknya pun dipersilahkan masuk, udah masuk sini. Pak, aku ndak mau, pokoknya rumah ini ada cermin, aku ndak mau, pokoknya aku ndak mau ada cermin di rumah ini. Itu ngomongnya tuh seperti itu. Cuman neneknya mungkin masih belum stabil, jadi belum bisa diajak komunikasi dengan baik. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin numpang jualan dulu bawang gorengnya Wiji. Bawang goreng premium, renyah, tanpa campuran apapun, tanpa tepung, tanpa MSG dan sebagainya. Minyaknya juga sedikit karena kita melalui proses spin ya. Ada 4 ukuran di sini, ada kecil, sedang, besar, sama ukuran yang pouch di ujung sana itu sama dengan ukuran yang 150 gram yang sedang ini. Untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat memesan bawang gorengnya Wijinya, terima kasih banyak atas pesanannya. Dan mungkin untuk kawan-kawan yang belum sempat gitu ya, tuh udah lama nggak pesan gitu ya, ditunggu pesanannya kembali mumpung harga belum naik gitu ya. Itu aja, kita lanjut cerita dari Mbak Iren. Jangan lupa ya pesan ya. Nenek waktu itu memang udah antipati banget, pokoknya ndak mau ada cermin di rumah ini. Kakek cuman iya sudah, tenang yuk, tenang. Akhirnya ditenangin di situ kan. Dan ibunya Mbak Iren juga ya tentu saja ketakutan. Ibu ini kenapa sih Pak, kok seperti itu, kok ibu kacanya dipecah-pecahin semuanya, termasuk cermin kecil punya ibunya Mbak Iren pun itu juga ikut dihancurin, ikut dibanting juga. Jadi memang gak ada cermin sama sekali. Nah, mulai saat itulah keanehan keluarga mulai terjadi begitu ya. Jadi ibunya Mbak Iren itu adalah orang, ya pokoknya di keluarga ya, kakek neneknya itu adalah orang yang hidup di dalam rumah tanpa cermin. Bener-bener gak ada cermin sama sekali. Dan kejadian itu tuh lumayan cukup lama, sekitar 7 tahun lamanya, sampai akhirnya neneknya itu
mulai bisa beradaptasi lagi, mulai bisa berani lagi buat itu tadi, buat ada cermin di sana. Tapi untuk berani benar-benar nenek itu kembali bercermin, dibutuhkan waktu kurang lebih sekitar 9 tahun. Jadi butuh 2 tahun setelah ada cermin, nenek itu benar-benar berani begini gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi dengan neneknya Mbak Iren? Kok bisa segitunya? Kok bisa satu rumah tanpa cermin sama sekali gitu ya? Di zaman itulah gitu ya. Itu kan zaman udah kesini, udah modern. Mungkin kalau misal hidupnya di hutan atau apa memang gak ada cermin, ya udah gitu ya. Tapi kan bisa bercermin di air atau di mana gitu ya. Nah, oh iya, ada satu lagi. Oh ini nanti aja wis, sambil jalan ya. Jadi apa sih yang terjadi waktu itu? Nah, begini. Neneknya Mbak Iren sebenarnya udah merasakan sesuatu yang aneh itu dari semalam. Neneknya Mbak Iren sendiri itu kerjanya ya di rumah, jadi ibu rumah tangga begitu ya. Yang nyari nafkah itu kakeknya, keluar di sana banyak urusan begitu ya. Nah, ini padahal cuma diam di rumah, ndak ngapa-ngapain, bersosialisasi dengan tetangga itu pun juga relatif lumayan cukup jarang, meskipun bukan tipe yang sombong-sombong banget atau mengurung diri gitu, enggak. Ya boleh dibilang nggak ada salah apapun lah intinya begitu ya. Cuman pagi itu ibu itu bangun, dia selesai mandi, nenek ya maksudnya, nenek bangun selesai mandi. Terus biasa kan ya, ritual lah, rutinitas namanya habis mandi, ada nyisir, ada apa seperti itu. Neneknya itu bercermin. Mohon maaf, bukan pagi harinya, tapi malam harinya. Jadi nenek itu malam hari sempat mandi, nyisir dan sebagainya, bercermin gitu ya. Ini malam harinya. Jadi di belakang neneknya saat dia lagi bercermin itu tuh ada orang yang, ada perempuan, mukanya tuh putih semua, mulutnya tuh lebar banget katanya. Ini tiba-tiba muncul dari belakang neneknya, itu sambil mainin rambutnya, dibegini-begini, gerakin jarinya seperti ini. Sambil begitu ngeluarin suara kayak gitu, dan itu di belakangnya remin juga ya. Semoga nggak bergerak-gerak ya. Itu kayak gitu. Dan neneknya tentu saja kaget waktu itu kan. Siapa dicari, ditengok ndak ada, ngelihat ke arah cermin, dia itu masih ada, posisinya tuh miring begini di belakang ibunya sih itu tadi, di belakang ya neneknya Mbak Iren itu. Dan malam itu dirahasiakan, ndak ngomong ke suaminya, ndak ngomong ke kakeknya Mbak Iren, pokoknya ditahan. Dia tuh langsung bangun dari situ, langsung serep tidur gitu ya, intinya berusaha untuk tidur. Dan selama tidur itu, karena sama kakeknya ya, sama suaminya, sama ibunya Mbak Iren, waktu itu masih kecil, itu tidur bertiga di sana. Malam itu, nenek itu nggak bisa tidur katanya. Jadi dia tuh bangun, sering ngelihat ke arah kaca, bahkan nggak cuman satu kaca itu, ngelirik ke arah kaca yang ada lemari besar gitu ya, itu ada cerminnya juga di situ. Di sana pun ada sosok itu. Jadi kayak tiba-tiba ngelongok begini. Itu dari semalam itu udah diteror. Sampai pagi-pagi bangun, mandi gitu kan. Nah begitu mandi itu nggak bisa ngapa-ngapain, cuman merunduk begini doang. Ganti pakaian. Nah saat ganti pakaian, nggak sengaja ngelihat ke arah cermin yang ada di lemari besar di situ. Nggak sengaja ngelihat begini. Itu nggak apa-apa. Nah, posisinya tuh berhadap-hadapan. Ini cermin besar, yang di lemari di belakangnya itu cermin meja rias. Nah merinding ya. Apa namanya? Si neneknya itu kan melihat ke arah cermin besar ya, yang ada di lemari tersebut, dan memantulkan bayangan cermin yang di belakang. Di cermin besar ndak ada. Yang ada itu di cermin meja rias di belakang itu, ada sosok itu lagi begini, kayak ngelongok dari dalam cermin. Itu seperti shock banget kan. Langsung nenek akhirnya mecahin itu cermin di meja rias. Buang, dipecahin sambil teriak-teriak. Wis udah paniknya itu udah memuncak, ditahan dari semalam.
lemari pun sama. Orang kurang tidur waktu itu kan biasanya tekanan darah naik gitu ya. Nah itu mungkin seperti itu yang bikin pendarahan, jadi darahnya tuh lebih keluar banyak, yaitu dipecah-pecahin semuanya kayak gitu sampai ya nginjak-nginjak ini. Nah setelah pemulihan itu tadi memutuskan di rumah itu dengan sangat berat, rumah ini tidak boleh ada cermin, rumah ini tidak boleh ada cermin. Dan memang nenek semenjak kejadian tersebut sikapnya itu memang agak sedikit berubah. Nenek itu dulu adalah seorang perias. Perias itu bukan orang yang suka merias orang lain, enggak, tapi pesolek. Lebih tepatnya itu seperti itu. Pokoknya dia tuh harus tampil cantik, make upan, rambut pun harus bagus. Intinya seperti itulah, memperhatikan penampilan. Semenjak kejadian tersebut, nenek itu kayak 180 derajat. Gak mikirin penampilannya, udah rambut itu juga udah acak-acakan, udah disisir, mandi tetap mandi. Cuman ya itu, kayak orang yang lagi putus asa, kayak orang yang lagi memang pikirannya tuh udah jelas lah. Banyak diemnya. Yang jadi korban itu ya ibunya Mbak Iren ya. Jadi sebelumnya ibu itu, neneknya itu adalah orang yang sangat perhatian juga sama anak. Tapi setelah kejadian tersebut, anak itu kayak mulai agak sedikit dilupakan. Neneknya itu lebih banyak diam begitu kan, lebih banyak merenung, melamun lebih tepatnya itu seperti itu. Makanya hal itu lumayan cukup berat selama bertahun-tahun. Bahkan untuk mandi pun nenek itu tidak berani ngelihat ke arah bak mandi. Sampai-sampai itu di tahun segitu ya, di tahun 60-70-an itu, kan mungkin yang namanya shower itu masih jarang ya, masih jarang ditemukan. Nah, itu dibela-belain sama kakeknya Mbak Iren itu untuk bikin shower manual lah, tradisional, ember dilobang-lobangin itu untuk mandi istrinya. Cuman itu doang. Jadi udah nggak pakai bak mandi. Kalau bak mandi itu ada pantulannya, sosok itu bakal muncul. Sosok entah siapa perempuan itu, benar-benar perempuan yang bikin trauma nenek gitu ya. Itu katanya begitu muncul, suaranya itu kan tepat di samping telinganya begitu. Itu bikin ya stres berat lah, depresi lebih tepatnya. Dan hal itu kan terjadi selama bertahun-tahun. Pernah ibunya Mbak Iren, namanya anak kecil gitu kan, kadang dia ada beli sesuatu, mainan atau apa, itu suka kan ada cerminnya gitu. Itu langsung diambil, langsung dibanting sama si neneknya Mbak Iren tadi, sama ibu gitu ya. Itu dibanting bedrak, nanti ibunya Mbak Iren cuman bisa nangis seperti itu terus. Sampai akhirnya setelah bertahun-tahun kakek itu menerima kejadian tersebut, dia itu nggak komplain apapun. Oke, rumah tanpa cermin, kondisi istriku sekarang seperti ini. Berubah dari orang yang dulu sangat merawat diri, sekarang berubah menjadi orang yang wis nggak ngurus sama sekali. Mandi tetap mandi, bersih, wangi. Cuman dari segi penampilan, pakaian itu ya seadanya, rambut acak-acakan bodoh amat, nggak pernah pakai make up, pokoknya kayak gitu ya, seadanya banget. Kakek masih nerima karena ngerti ada kondisi seperti ini. Dan kakeknya Mbak Iren itu membiarkan hal itu memang berlarut-larut. Bingung juga, ini aku harus bagaimana begitu ya, aku harus nyari apa gitu ya. Aku itu bingung, aku ndak ngerti sama sekali. Dan akhirnya kakeknya Mbak Iren pun coba berdiskusi, coba cerita. Awalnya itu nggak diceritakan ya, akhirnya diceritakan ke beberapa teman dekatnya. Aku minta ini dong, aku lagi ada masalah di rumah katanya. Masalah apa? Diceritakan seperti itu kondisinya. Teman-temannya pun kaget, masa gitu? Iya beneran kayak gitu, aku juga lagi bingung ini gimana ya. Nah akhirnya teman-temannya pun mengusahakan. Ya mengusahakannya tentu saja dengan hal seperti itu,
dengan sesuatu yang berbau mistis lah gitu ya. Dicari orang yang sekiranya bisa, sekiranya mengerti, tapi kakek itu orang yang nggak mudah percaya. Jadi banyak orang pinter didatangkan ke sana. Cuman apa iya orang ini bisa? Apa iya dia beneran ngerti? Kok jalur ceritanya sepertinya itu dipaksakan gitu ya, kok nggak nyambung gitu, ini dihubunginya sama itu, ini dihubunginya sama ini gitu ya. Jadi sebenarnya ini ya, narator itu dikasih tahu sosok yang muncul di cermin itu ada namanya, tapi alangkah baiknya ndak usah disebutkan di sini gitu ya, karena alasan tertentu. Nah, sampai pada suatu saat itu ada seorang perempuan. Ada seorang perempuan yang usianya lebih tua dari neneknya Mbak Iren waktu itu ya. Datang ke situ. Dia nggak diminta sama siapapun. Sampai bapaknya itu, kakeknya Mbak Iren itu juga bingung gitu kan. Ya ada tamu, ibu nyari siapa gitu kan. Saya nyari istri Anda katanya. Saya nyari istrimu. Loh, nyari istri saya? Istri saya namanya siapa? Ya begitu kan, dites dulu beneran enggak istrinya namanya ini gitu disebutkan, dan itu bener. Oh maaf, ibu siapa? Saya bukan siapa-siapa. Saya dengar istrimu lagi sakit. Loh, ibu dengar dari siapa gitu kan, ditanya lagi. Ya saya pokoknya ada yang bilang katanya begitu kan. Ya sudah, kakek itu sendiri udah males sebenarnya dengan orang-orang seperti ini, orang-orang yang mengaku pinter, orang-orang yang mengaku bisa. Kakeknya itu udah males banget, tapi ya wis lah, ini karena datang ya sudah, tak hargain aja. Akhirnya apa, kakek pun ke dalam manggil ibu. Ibu dipanggil ke sana, dia ketemu, ibu pun Nji mbak, ada apa mbak? Yang gangguin kamu namanya itu ini. Langsung disebutkan satu nama. Nah begitu nama itu disebutkan, ibu itu entah kenapa, nenek ya maksudnya, nenek itu entah kenapa tiba-tiba dia itu pingsan, blok gitu kan, begitu pingsan, klambruk, itu untung sempat dipegangin sama si ibu-ibu tadi. Kakeknya pun bingung. Nah, akhirnya kan diangkat ke dalam, ke ruang tengah di situ kan. Si ibu-ibu tadi nggak ikut ke dalam, dia tuh karena belum dipersilakan masuk. Si ibu-ibu tadi pun tetap berdiri di teras di sana, tetap berdiri di situ aja sampai kakeknya, itu orang kemana ya, ibu-ibu tadi ya. Akhirnya kakek pun ke depan sana, bu, maaf bu, apa yang sebenarnya terjadi? Ini kakeknya baru mengalami seperti ini ya, loh kok tiba-tiba dikasih tahu seperti ini, dia pingsan, ini apa gitu ya. Ibu ini siapa? Mohon maaf, ibu ini siapa? Ada perlu apa ke sini? Kenapa istri saya jadi seperti itu? Kok kenapa dia jadi pingsan? Kamu ndak perlu tahu nama saya siapa. Saya kesini itu buat bantuin. Yang gangguin istrimu itu namanya ini. Dia itu datangnya nggak jauh dari keluargamu, katanya seperti, hah? Dari keluargaku maksudnya gimana? Dari keluarga istrimu maksudnya itu seperti itu, maksudnya gimana? Bu, mohon maaf, maksudnya kalau memang mau nyembuhin istri saya tolong disembuhkan. Tapi kalau misal cuman mau cerita-cerita begitu doang, saya itu sudah terlalu banyak mendengar cerita dari orang-orang yang datang ke sini, Bu. Mohon maaf, kata kakek itu langsung tegas seperti itu. Tapi si ibu tadi tetap bersabar. Baik, saya bantu sembuhkan, katanya. Silakan, kata situ ya, silakan. Akhirnya si ibu-ibu tadi, kalau saya diperkenankan masuk, saya akan sembuhkan, katanya. Akhirnya apa, si ibu-ibu tadi masuk ke dalam situ. Ya ditemuin sama si neneknya Mbak Iren ya di sana. Sempat ngobrol-ngobrol, ditanya-tanya. Cuman waktu itu ibunya Mbak Iren sendiri nggak terlalu ingat obrolannya itu apa aja. Tapi yang jelas neneknya itu dikasih tahu, tapi kali ini nama itu nggak disebutkan lagi. Dan ya sudah, sini tak sembuhin gitu. Kamu mau ndak tak sembuhin? Itu si ibu langsung seperti itu.
iya Mbak, saya mau. Nah begitu iya Mbak, saya mau, itu neneknya Mbak Iren itu langsung ditampar sama si itu tadi, ibu tadi. Gleprak, kenceng banget. Ini ibunya Mbak Iren aja sampai kaget gitu ya. Duh, ibu kok ditampar gitu. Ini ibunya tuh nangis. Nah begitu nangis ya kakeknya nggak terima dong. Bu apa-apaan kok jadi nampar begitu. Lah katanya mau diobatin, kata si ibu itu ya. Katanya mau diobatin. Ya mau diobatin cuman caranya nggak begitu. Lah orang caranya begini, katanya begitu kan. Orang caranya begini, satu-satunya cara tuh begini. Ya udah, ini istrimu udah sembuh, tenang aja, tenang aja. Akhirnya sudah. Oh ya, jadi kejadian ini setelah bertahun-tahun ya menderita seperti itu, yaitu di hampir 7 tahun kayak gitu. Dan ibu itu tuh akhirnya pergi. Ya udah saya permisi, ini udah sembuh, tenang aja katanya. Permisi. Nah si ibu-ibu itu pergi, tapi kan tetap nggak percaya sampai ditunggu. Apa iya, siapa iya. Cuman memang kondisi neneknya Mbak Iren itu udah mulai membaik. Kondisinya juga udah mulai ceria lagi. Ada sesuatu yang berubah lah waktu itu dari sebelum-sebelumnya. Sampai akhirnya kejadiannya bagaimana lupa. Gak sengaja ibunya neneknya Mbak Iren ini, itu tuh gak sengaja dia itu ketemu sama cermin lah intinya. Ketemu sama cermin itu di suatu tempat gitu. Memang semenjak itu kan nggak pernah keluar di rumah terus. Nah ini memberanikan keluar, ketemu cermin, ngelihat, udah pasrah katanya gitu. Aku udah pasrah kalau sosok itu muncul, ya sudah, kata nenek itu begitu. Dan begitu ngaca, sosok itu udah nggak muncul. Akhirnya apa? Perlahan dari situ selama 2 tahun lah. Masih ada takut sebenarnya, tapi dicoba terus. Itu kejadian 7 tahun itu diobatin sampai benar-benar neneknya itu berani bercermin dan akhirnya berani memasukkan cermin lagi ke rumah. Itu butuh waktu sekitar 2 tahun. Dan ibunya Mbak Iren juga akhirnya kan kepengaruh ya. Dia dari kecil itu di rumah itu nggak pernah ngeliat cermin. Habis mandi ya dia nggak pernah cerminan gitu. Sampai dia itu boleh dibilang, ibu itu, cerita ke Mbak Iren ya, ibu itu dulu waktu masih kecil itu ndak inget loh muka ibu itu kayak gimana. Maksudnya gimana Bu? Ya ndak inget, orang ibu itu ndak pernah ngaca gitu kan. Ya di sekolah mana ada kaca, di sini mana ada cermin. Ibu itu nggak inget sama sekali muka ibu itu seperti apa kayak gitu ya. Mbak Iren hanya bisa membayangkan, iya ya, orang nggak pernah bercermin itu gimana dia bisa mengingat mukanya sendiri saat masih kecil gitu ya. Foto juga masih jarang, nggak kayak sekarang dikit-dikit cetrek dulu kan itu masih jarang. Jadi ya itulah, ada sesuatu yang dialami sejak kejadian tadi. Memang ceritanya itu nggak detail kata Mbak Iren, karena ya ibunya Mbak Iren waktu itu masih kecil juga, nggak menangkap secara detail apa sih yang sebenarnya terjadi. Dan hal itu juga nggak pernah diceritakan ulang gitu, kejadiannya seperti ini. Cuman ya perkiraan lah, kurang lebih seperti itu kasusnya. Ada kasus kayak gitu. Itu aja satu cerita dari Mbak Iren. Cerita ini tuh unik ya, satu rumah tanpa cermin selama 9 tahun. Nggak tahu gimana rasanya gitu ya. Sehari nggak ngaca aja kan kadang gimana gitu, habis mandi itu berdiri di kaca atau apa gitu. Ya itu aja, terima kasih Mbak Iren atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji, tentu saja tak lupa terima kasih banyak atas pesanannya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.